Oke, kalau ngomongin dunia makeup di setiap negara, kota, ya kan itu pasti beda-beda. Karena emang lagi di sini, tantangan yang terbesar itu sebenarnya teknik makeup Indonesia dengan teknik makeup di sini tuh beda banget. Itu yang Kak Nana tahu. Coba. Jadi dia gini. Kayak ngerujak gitu, kayak ngerujak. Kalian masih muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini aku spesial banget, eksklusif, cie. Sebenarnya ini kita ngobrol santai ya Kak ya. Ngobrol santai sambil makan rujak. Ngobrol santai sama Kak Lina Pahliati namanya. Nah, dia itu udah dari tahun berapa Kak di Singapura? Tahun 2010. Tahun 2010, terus sekarang merintis karir sebagai makeup artist di sini, dan bisnis-bisnis lainnya ada kuliner dan juga fashion gitu. Jadi kita mau tanya-tanya awal mulanya gimana, suka dukanya gimana, ya kan? Sambil santai makan rujak. Duka semua. Iya. Oke, jadi aku tuh udah siapin 10 pertanyaan. Yang pertama tadi, sejak tahun berapa tinggal di Singapura? Tahun 2010. Tahun 2010. Oh iya, ngomong-ngomong Kak Lina tuh lahirnya di mana? Besarnya di kota mana gitu? Bisa cerita nggak? Karena lahirnya di Kota Tembilahan namanya. Indragiri Hilir, itu tepatnya di kabupaten tapi provinsinya Pekanbaru. Jadi kalau dari kota itu ke Kampung Kak Nati ya sekitar 6 jam perjalanan Dari kota ke Kampung Kak Na, ke rumah lah gitu. Iya. Menggunakan mobil, jadi jauh banget. Berarti kalau dari Jakarta 6 jam berarti sekitar Kemana ya sih? Ke Bandung ya? enggak lah, Bandung aja cuma 4 jam. Kalau macet. Iya, Bandung plus macet ya. Segitu. Oke, terus awal mulanya suka make up dulu deh. Gimana? Iya, jadi seorang penari yang memang mengharuskan kita tuh harus makeup sendiri. Jadi mau nggak mau harus belajar makeup. Nah dari sanalah terpaksa terbiasa dan menyukai makeup. Untuk menjadi seorang makeup profesional sih belum kepikiran waktu itu. Tapi setelah menjalani terus menerus, terus menyukai, terus belajar, jumpa idola master makeup di Indonesia namanya Benus Aromba. Nah dari sana belajar dan alhamdulillah dapat makeup terbaik lah pada saat itu. Itu tahun berapa? Sekitar 3 tahun yang lalu ya. Berarti setelah menikah? Ya setelah menikah lah. Ada masa mulai menyibukkan diri untuk hobi sendiri ya. Kemudian dari sana baru tuh mulai memberanikan diri untuk mengajar, karena kan niatnya bukan untuk makeup pengantin ya, memang untuk berbagi aja gitu dengan PMI tau nggak? Pokoknya para imigran pembantu Indonesia yang bekerja di sini. Jadi mengajar untuk mereka dan alhamdulillah Allah mudahkan baru ke ranah ke bridal makeup gitu. Gitu berarti cukup ya, maksudnya baru kalau untuk 3 tahun itu baru kayak Baru lah. masih baru juga ya kayak. Tapi kalau untuk aku pribadi 3 tahun untuk pencapaian Kakna sekarang itu ya udah kayaknya udah best banget gitu. Iya Karena maksudnya ya dengan proses punya 3 anak juga kan kita harus bisa membagi waktu, memanage waktu juga gimana nih. Iya benar, membagi waktu ya. Senin sampai Minggu. Jadi itu semua dibagi lah. Kalau untuk makeupnya cuma hari Minggu, kalau untuk hari Sabtu untuk keluarga, Senin sampai Jumat itu untuk bekerja lah. Jadi kita juga harus pinter-pinter ngatur waktu ya.
karena tetap prioritas adalah keluarga juga, bener nggak sih? Iya. Karena Apalagi anak-anak masih kecil, masih perlukan ibunya untuk tumbuh kembang. Jadi mau nggak mau ya lebih terfokus kepada anak-anak untuk saat ini. Makanya untuk bridal itu yang mau belajar ayo datang gitu, nggak yang ke lapangan langsung. benar-benar. Jadi nggak ada alasan kita karena kita nggak bisa keluar karena masih punya anak kecil-kecil ya kan? Nggak ada. Yang penting bisa memanage waktu tadi. Semuanya bisa dijalankan. Tapi prioritas ya prioritas didahulukan. Yang bisnis yang sekiranya tidak perlu adanya kita, cuman perlunya di manage dari jauh, ya udah itu diteruskan gitu. Ya berarti semuanya juga nggak bisa dikerjakan sendiri. Oke, balik lagi, tadi ada sedikit problem. Jadi kita balik lagi ya, kita tanya-tanya. Tadi baru ke awal mula ingin menjadi makeup artist, alasannya. Nah, terus dalam dunia makeup apa sih Kak tantangannya? Oke, kalau ngomongin dunia makeup di setiap negara, kota, ya kan itu pasti beda-beda. Karena emang lagi di sini, tantangan yang terbesar itu sebenarnya teknik makeup Indonesia dengan teknik makeup di sini tuh beda banget. Bedanya apa? Emosi makeup itu kalau di Indonesia tuh makin ditambah, makin jelas, makin tegas, itu makin cantik. Di sini itu natural mungkin. Kalau bisa nggak terlalu nampak pun makeup itu. Jadi yang biasa makeupnya bold eyes itu susah masuk untuk kalangan Chinese ataupun Melayu yang udah biasa makeupnya natural. Iya benar. Lagipun di sini kan race-nya banyak ya kayak maksudnya kalau di Indonesia meskipun race-nya lain kayak misalkan Batak, Sunda atau apa, Ya, tapi tetap sama gitu si makeupnya ya udah kayak gitu gitu. Kalau di sini kan benar-benar different antara misalkan Chinese dengan Indian kan itu lain banget kan. Nah itu lagi ditambah, nggak bisa kita kayak makeupin satu muka sama ke semua muka yang lain gitu kan, harus menyesuaikan. Ya sesuai itu tadi, kalau dia India ya dia lebih ke bold eyes, lebih ke jelas gitu loh makeupnya. Tapi kalau yang Chinese ya lebih yang ke soft, yang lembut, yang flawless macam tuh. Itu sih harus banyak tahu Lagipun teknik kadang makeup. kalau makeup artist tuh biasanya ada satu ciri khas. Ya, Makeupnya misalkan di alisnya atau cara Yes. dia ya berciri khas dia ya. di lipstick. Jadi kalau dressnya lain-lain itu juga benar-benar tantangan sih kayaknya. Ya, kayak menu makanan kali ya. Nah itu. Lu mau order yang mana gitu kan, mau makan apa ya, kayak gitu sih. Itu tantangannya kalau di sini. Jadi harus bisa semua kalau bisa. Harus bisa makeupin apa saja yang mereka mau, ya kita harus siap gitu loh. Jadi buat teman-teman yang emang minat nih, ada minat kalau teman-teman makeup artist minat mau jadi makeup di sini gimana? Ya emang keren lah ya kan, jadi makeup artist Singapura. Tapi tantangannya juga gede teman-teman, harus bisa gitu kan. Sesuai request ya. Benar-benar. Nah, kalau untuk membuka makeup class tuh dari tahun berapa Kak? Baru juga sih 3 tahun yang lalu ya, 4 Iya. tahunan lah kurang lebih, 4 tahunan. Dan kalau di sini itu nggak bisa yang habis belajar terus merasa sudah yakin membuka kelas langsung buka aja. Di situ nggak bisa, semua harus menggunakan ataupun mendaftar ya secara izin yang resmi, baru bisa mengeluarkan sertifikat yang resmi. Itu bedanya kalau di Indonesia. Bisa aja buka depan rumah ya kan, langsung ngeluarin sertifikat ya kan, Spanduk gitu spanduk. kan Kalau di depan. sini memang benar-benar nggak bisa, harus buka CV dulu atau PT khusus untuk pelatihan makeup. Gitu sih. Tapi itu makeup kelasnya Kakak masih di rumah ya? Dulu udah punya tempat, karena kan setengah COVID kayak gini kan kita nggak bisa terima yang rame orang. Jadi bisanya ya buat di rumah. Pas fase 2 ya 1 atau 2 orang bisa diterima. Tapi lebih daripada itu kayaknya belum bisa gitu. Tapi minat udah banyak ya? Banyak peserta MM planners itu udah hampir sekitar 230 lebih orang alumninya. Aku lihat websitenya juga kayak keren banget gitu, pengen banget sebenarnya ikut. Hobi di makeup juga ya. Pengen Iya, banget ikut tapi belum mungkin saatnya kalau sekarang. Mudah-mudahan nanti bisa belajar lebih lagi sama Kak Ina nih. Insya tentang Allah. makeup. Insya Allah. Nah terus kan nih Kak, selain makeup, karena juga kan punya bisnis lain kan kayak kuliner dan fashion. Kalau kuliner itu yang aku tahu cookingwithlove.sg, Iya benar. ya si Jago Food. Tapi itu baru loh, itu baru pas masuk COVID. Oh. Sebab tidak tahu mau buat kegiatan apa kan di rumah, jadi
karena hobinya masak ya udah kita coba buat. Ternyata ramai juga peminat masakan Indonesia yang ada di sini. Lebih ke autentik Indonesia banget ya. Oh, jadi sebenarnya waktu COVID itu Kalina kayak mungkin ya sedikit bingung juga ya, biasanya nge-make up tiba-tiba nggak bisa dapet ya, keluar nggak boleh ya kan, ngumpul nggak boleh, dan akhirnya buka bisnis lain dan ternyata lumayan juga gitu kan, jadi why not gitu kan. Betul. Nah itu masak berarti karena COVID dan apa, hobi juga sih juga. Iya, hari-hari masak terus nggak tahu mau ngapain, ya udah coba jual gitu kan. Tapi rencananya bakal maksudnya cuman sekedar waktu COVID aja nih, atau emang nanti ada planning lain? Nah, insya Allah rancangannya kita akan membuka sih. Insya Allah kita mau bentuk tim yang memang dari orang-orang Indonesia. Jadi kita bisa mix ya menu yang kita ada, insya Allah. Tapi sepertinya tahun depan ya, ujung tahun lah ya. Gitu. Ya maksudnya kita juga sambil kenal dengan teman setanah air gitu kan. Ya mungkin teman-teman ada yang mau kerja bisa kontak Kalina. Insya Allah. Kita juga nggak tahu kan ya, maksudnya itu juga Kalina masih dalam planning, tapi kita nggak tahu kedepannya kayak gimana. Yang penting ada niat. Innamal a'malu binniyat. Ya, mulai dah. Amin. Nah kalau fashion gimana Kak? Kalau fashion itu biasanya nih orang yang suka makeup otomatis dia akan suka fashion. Benar. Jadi satu kesatuan yang menyenangkan sebenarnya. So itu fokus tapi lebih ke website ya, online aja, karena kalau online kan tidak perlu kita harus standby 24 jam. Kalau ada yang order udah kita confirm kan, habis itu nanti dari perusahaan kan langsung mengirim ke rumah, jadi kita nggak buat kerja ya. Enaknya sih di situ kalau online. Oh, udah autopilot ya. Ya, sekolah. Bagus sih, itu juga bisa jadi pilihan buat teman-teman kalau misalkan agak riweuh nih sama anak-anak kecil, sama pekerjaan yang lain, tapi tetap mau buka bisnis yang lain, itu bisa juga gitu. Jadi kita bikin website yang autopilot gitu kan. Itu udah membantu banget gitu. Terus nah, terus tapi ya itu juga nggak instan ya, kayak pasti ada perjalanan ya, karena dipelajari dulu website yang seperti apa, itu perlu masa sekitar 3 bulanan lah baru start. Pernah nggak Kalina tuh gagal dalam bisnis? Jangan ditanya.